supaya ilmu kita bergerak. Ya, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Semua, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini. Semua perhatikan rekan ya. Di sini ada flipbook, maksudnya hidup muda ke Indonesia. Nah, materi kita hari ini mau membahas itu ya. Oke, nah, di sini, bentar ya maksudnya. Di sini itu ada candi apa ini namanya? Saya tahu? Candi Borobudur, benar sekali. Candi Borobudur ini di mana sih? Jogja. Di Magelang, Jawa Tengah. Oke, kalau kalian perhatikan di sini itu arsitekturnya itu kok ada India-Indianya gitu gak sih? Iya. Kan ini tuh ada di Jawa Tengah ya tepatnya. Tapi kok kenapa sih dari struktur bangunannya, desainnya itu kok dari India? Kalian tahu nggak? Kok bisa gitu? Paling ada orang India yang pernah tinggal di Jogja, Bu. Iya mungkin ya. Oke, ada lain? Oke, benar sekali karena ada orang-orang dari India itu ke sini. Nah, kesininya itu ada 4 teori. Teorinya itu macam-macam. Nah, kenapa toh kok kita mempelajari materi ini, maksudnya hidup muda ke Indonesia ini? Karena supaya kita itu mengetahui apa sih 4 teorinya itu, maksudnya itu apa aja. Terus kita juga mengetahui apa aja sih bukti-bukti dari teorinya tersebut. Oke, ada yang bisa membaca nggak bagaimana maksudnya hidup muda ke Indonesia ini? Saya Iya, silakan, Mbak. proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara pada awal Masehi masih menjadi perdebatan para ahli. Oke, jadi teori-teori ini masih ada perdebatan. Lalu apa aja sih teorinya? Nah, ini kalian perhatikan video edukasi yang telah Ibu sediakan. Nah, nanti dalam video ini kalian disimak ya. Di sini nanti ada teorinya, bukti-buktinya. Ini menjadi model kalian untuk ke permainan TGT. Nanti yang akan Ibu laksanakan. Oke. Belajar semua ya. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia sekitar abad 1 sampai 5 Masehi masih diperdebatkan para ahli. Bukti pertama Prasasti Kutai abad 4 Masehi, and Tarumanegara abad 5 Masehi tunjuk pengaruh Sanskerta. 4 teori utama jelaskan prosesnya: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan arus balik. Teori Brahmana menyebutkan Brahmana datang atas undangan raja lokal untuk ritual yatnya guna legitimasi kekuasaan. Bukti Prasasti Kutai berupa yupa dan penggunaan Sanskerta murni serta huruf Palawa khas Brahmana India Selatan abad 4 Masehi. Teori Ksatria adalah ketika Ksatria India lari dari Gupta atau perang lokal, dirikan kerajaan seperti Tarumanegara. Bukti Prasasti Ciaruteun yang meniru kaki Wisnu, simbol Raja India, gelar Maharaja, and proyek bendungan besar ala India Utara.
Teori Vaishya adalah teori yang paling diterima. Pedagang India, golongan terbesar, interaksi dagang sejak abad 1 Masehi via pelabuhan India Selatan. Perlahan kenalkan ajaran lewat seni dan perdagangan. Bukti, artefak India di situs Buni Jawa Barat dan catatan Ptolemy abad 2 Masehi sebut Pulau Jawa dengan nama Yavatvipa. Teori arus balik tekankan peran aktif masyarakat Indonesia studi ke India seperti Gunawarman dari Kashmir ke Jawa. Bukti, Prasasti Canggal 732 Masehi sebut Sanjaya belajar di India, adaptasi jadi kerajaan Mataram Hindu. 4 teori saling dukung, bukti arkeologi dan prasasti hasilkan akulturasi unik. Hindu-Buddha berpadu budaya lokal jadi candi megah dan kerajaan maritim. Oke, dari video tadi ada yang bisa disimpulkan nggak? Wah, tadi di video dijelaskan kalau bahasa Sanskerta itu bukti kuat teori Brahmana ya. Benar sekali. Bahasanya Brahmana tadi, kenapa Mbak? Bahasa Sanskerta. Oke, benar sekali. Nah, kira-kira udah bisa dipahami apa belum dari videonya? Sudah, yakin sudah? Sudah, Bu. Oke, yakin. Untuk memperdalam pemahaman, kita ulas kembali sedikit saja. Ini yang pertama ada teori Brahmana. Oke, kalau teori Brahmana ini siapa yang membawa ke sini? Biksu. Biksu. Oke, buktinya apa tadi? Ada yang masih ingat? Buktinya? Bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ya, tapi ada prasastinya, apa namanya ini? Prasasti Yupa. Oke, selanjutnya ada teori kesatria. Teori kesatria ini siapa sih yang membawanya ke sini tuh? Prajurit. Oke, teori kesatria itu membawa prajurit ataupun bangsawan. Mereka itu lari dari medan perang. Nah, lantas apa buktinya? Ada yang masih ingat tadi di video? Ada yang ingat enggak? Catat enggak? Apa buktinya? Proyek bendungan besar. Oke, benar sekali. Prasasti Ciaredeu. Iya, benar. Oke, jadi bukti dari teori kesatria itu adalah gelar maharaja kepada raja-raja di sini. Terus ada proyek bendungan besar yang lingkungan ciri khasnya di India. Terus ada lagi prasasti Ciaredeu dari kerajaan Tarumanegara. Ini ya prasastinya. Di sini itu ada replika tapak kaki Dewa Wisnu. Di sini itu, ini. Oke? Itu tapak kaki, 2 tapak kaki. Selanjutnya adalah teori Vaishya. Nah, siapa sih yang membawa teori ini ke sini? Maksudnya siapa? Pedagang. Oke. Nah, disebutkan juga bahwasanya teori Vaishya ini adalah teori yang paling dapat dipercaya. Karena kan di sini dulu juga jalur perdagangan. Nah, selanjutnya buktinya apa sih? Teori Vaishya ini buktinya adalah Catatan Ptolemy. iya, catatan Ptolemy abad 2 Masehi yang menyebut Jawa itu sebagai siapa?
Ya. Ini ada buku arkeolognya dulu. Kemudian teori yang terakhir adalah teori arus balik. Ya, arus balik. Nah, di teori arus balik ini siapa sih yang membawa? Orang yang Oke, orang Indonesia yang dipercaya dulu belajar di India. Nah, buktinya apa sih? Ya, prasasti tangga dari kerajaan Mataram. Kenapa demikian? Karena di prasasti ini tuh ada tulisan pahlawannya yang menyebutkan bahwa Raja Sanjaya itu belajar di India. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya kalau sudah paham semua, kita masuk ke games dan turnamen. Oke, silakan di scan barcode ini. Silakan diambil HP-nya dulu ya. Iya, di scan barcode-nya. di sana aku ini biar aku ada Oke, kalian sekarang sudah masuk semua kan di gamenya? Sudah. Cara mainnya ibu jelaskan ya. Kan di situ ada tombol navigatornya, bisa untuk bergerak, dan yang satunya bisa untuk melompat. Iya. Nah, nanti ketika ibu mulai, iya, ibu bisa ingat ya. Ketika ibu mulai, nanti kalian ada terpecah dua kelompok yang secara random sudah ditulis di situ. Nah, kemudian nanti ada kotak-kotak soal. Kalian mengerjakan kotak-kotak soalnya, oke? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, sekarang ibu mulai ya. Iya. Tapi kelompok bersama Bagi Oke, ibu start gamenya. Nah, di sini kan ada dua kelompok. Yang kelompok biru dan kelompok putih. Kalian duluan menjawab siapa yang paling cepat itu menang, pemenangnya. Dia udah jawab berapa pertanyaan? Pertanyaan cukup berarti Iya, delapan. Aku
Oke, kita akhiri yang sukses. Nah, yang pertama ada grup biru. Oke, selamat untuk tim biru ya, karena sudah memenangkan game di turnamen ini. Nah, selanjutnya selain kita ada game tim, kita itu juga ada yang player. Siapa yang paling dulu dia mendapat reward juga. Yang paling dulu yaitu LD Smart. Selamat Mbak LD Smart. Yang benar ada Bu. Bu Haji ini siapa ya? Karena juga dua dan tiga tercepat ya tadi mendapat nilai tambahan plus nilai. Oke, tenang saja. Oke, bisa ditutup ini gamenya. Oke, baik, untuk tim biru silakan maju ke depan karena menjadi pemenang dari permainan kita kali ini. Oke, bagus sekali untuk kelompok dan kalian semua sudah mengajarkan game ini sudah sangat bagus sekali. Dan kita ulang sedikit ya. Tadi dari belah mana? Itu yang membawa siapa? Biksu. Oke, Biksu, benar sekali. Kalau dari Raisa? Kalau teori kesatria? Prajurit. Oke, prajurit dan bangsawan. Kemudian terakhir ada teori itu siapa yang membawa orang dari Indonesia. Oke, bagus sekali. Teori mana sih yang menurut kalian paling kuat dan mengapa? Menurut saya harus beribu itu membuktikan orang Indonesia sejak dulu sudah aktif belajar hingga ke India. Bu, kalau menurut saya itu dari Malaysia karena itu kan lebih relevan kan dari jalur perdagangan, Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Kalian sudah memahami sebagian garis besar dari teori-teorinya. Oke, sebenarnya teori itu saling tidak ada yang benar-benar benar, tapi saling melengkapi saja. Karena sudah ada buktinya masing-masing. Nah, untuk tidak lanjutnya, silakan kalian buat mind map kreatif tentang teori tersebut tetap di rumah tetap individu. Oke, siap. Pertemuan kita pada siang hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi berkah barokah di kemudian hari. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran saya di siang yang terik ini. Nah, marilah kita tutup
baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.